generasi-generasi yang akhir-akhir ini kalau menjadikan inspirasi bagi kita, zaman Palestina yang saat itu juga dihancur-hancur, simbolnya memang Palestina. Akhir zaman ketika Palestina sudah kuasa, Islam akan berkuasa. Simbolnya Palestina, bukan Mekah ataupun Madinah. Zaman itu salah satu pimpinan Hamas zaman itu seorang syekh yang rekam jejaknya juga sangat bagus, terus ditakdirkan oleh Allah ketika mengendalikan harokah jihadiyah untuk pembebasan Palestina itu, beliau lumpuh. Syekh Ahmad Yasin ini lumpuh, duduk di atas kursi kalau jalan, tangan lumpuh, kaki lumpuh. Tapi dalam hubungannya ayat ini tadi, yatluna kitaballah, beliau menjadikan program harian itu, pengakuan daripada ring-ring satu di Hamas itu, Syekh Ahmad Yasin meskipun sudah sepuh, lumpuh tangannya, lumpuh kakinya, tapi hatinya dikuatkan oleh Allah. Membaca Al-Quran itu tidak kurang dari 3 juz, itu alal aqal, minimal. Dengan cara apa? Lidah di bibirnya ini yang membuka lembar demi lembar Al-Quran. Diberangkatkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Fatir untuk kita hayati sebagai rencana suasana masih di bulan Syawal, tindak lanjut daripada madrasah kita di bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 32, yaqulu tabarakallahu azza wa jalla, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah berfirman, memberikan arahan pada kita ahlul iman dalam program keseharian kita meskipun di luar bulan Ramadan, di antara kegiatan dan transaksi yang tidak akan pernah rugi, tijaratan lan tabur, transaksi perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut, pasti akan beruntungnya. Maka Allah pilihkan diksi di akhir ayat itu adalah tijaratan, perdagangan, lan abadan, sekali-kali tidak akan pernah tabur, tidak akan pernah rugi, tidak akan bangkrut. Maknanya pasti untungnya berlipat-lipat hingga Allah sendiri dengan sifatnya adalah syakur. Allah sangat mensyukuri dan membalas amalan itu. Apakah amalan itu? Ada 3 amalan di dalam ayat tadi. Yatluna kitaballah, aqamus shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Pertama adalah yatluna kitaballah. Sungguh bi'sal kaum, sejelek-jelek generasi, sejelek-jelek kaum, alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Tidaklah dia mengenal Allah, tidaklah dia membaca Al-Quran kecuali hanya di dalam bulan Ramadan. Sejelek-jelek kaum. Makanya di antara program harian Ahlul Iman, Allah bimbingkan, dan itu bagian daripada transaksi yang pasti. Allah adalah syakuro, Allah akan mensyukurinya, maknanya membalas dengan lipatan-lipatan yang sangat dahsyat. Di antaranya yatluna kitaballah. Istiqomah itu mahal. Menjaga hati agar dawam raharjo, agar dawam terus, agar mudawam, agar istiqomah terus menerus hingga berkah, hingga raharjo, hingga barokah. Itu berat. Di antara laluannya adalah yatluna kitaballah,
Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan ukuran seseorang jauh dan dekatnya dia dengan Allah, lihatlah jauh dan dekatnya dia di dalam muamalah bersama Al-Quran. Untuk mengukur orang itu hatinya jauh ataupun dekat dengan Allah, lihatlah muamalah dia jauh ataupun dekat bersama Al-Quran dari sisi tilawatan, fahman, tadabburan, amalan. Dari berbagai sisi perspektifnya, dia ngambil dari sisi membacanya, mentadaburinya, ataupun menghafalnya, kemudian memahami, terus meresapi dan mengamalkan nilai-nilai itu. Itu ukurannya. Teori yang disimpulkan oleh generasi Al-Qurun As-Salasah Al-Mufaddalah, salah satu dari generasi yang mendapatkan garansi 3 generasi yang mufaddalah, yang utama itu, yang disebut generasi salafus saleh itu. Makanya Allah berikan laluan, yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, baca saja, baru tahapan membaca. Ini jangan kita hilangkan, dan termasuk saya juga. Mari kita jaga sekuat kemampuan kita, sebagaimana mujahadah dan kesungguhan kita saat kita berada di bulan-bulan yang memang itu bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Yatluna kitaballah. Karena apa? Juga dalam hal ini sampai para ulama salaf membuat kesimpulan, ini bukan hadis, dalam perjalanan hidup mereka semuanya sebuah teori yang disimpulkan, dan ini uji coba, artinya pengalaman rohaniyah mereka semuanya, hingga disepakati sampai ada perkataan dari salah ba'duhum, sebagian para salafus saleh itu, aksiru qiraat al-Quran, perbanyaklah terus membaca Al-Quran di suasana yang penuh fitnah untuk menjaga istiqomah, apalagi di luar Ramadan. Aksiru qiraat al-Quran wala tatruku, perbanyak terus membaca Al-Quran, dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan program harian itu, jangan sekali-kali. Fa innahu yuyassirul lakal ladzi tatlubuhu ala wajhi taqra. Fa innahu yuyassirul lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Sungguh urusan hidup, masalah hidup yang kamu hadapi itu akan dipecahkan, akan diurai oleh Allah berbanding sedikit banyaknya Al-Quran yang engkau baca. Itu maksud kami. Beliau sampai membuat sebuah kesimpulan dalam perjalanan hidupnya, pengaruh dahsyatnya Al-Quran dalam urusan pernik hidup. Fa innahu yuyassirul lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Sesungguhnya urusan yang kamu hadapi dalam hidup ini, dan namanya manusia itu masing-masing pasti punya masalah, masing-masing juga mesti diuji oleh Allah sesuai porsinya. Laluannya, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu masalah yang kamu hadapi, allati tatlubuhu, masalah yang kamu hadapi, yang kamu cari dalam hidup, kemudian ada masalah itu akan diurai oleh Allah berbanding dengan ala qadri mataqra, akan dimudahkan oleh Allah berbanding dengan sedikit banyaknya Al-Quran yang kalian baca, yang engkau baca. Itu efek sampingnya. Hanya problemnya, sekali lagi, kita bukan malaikat, kemudian pengaruh suasana, lingkungan, dan kadang pertemanan itu, kalau kita kembalikan kepada salah satu al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, Utsman bin Affan, yang jariahnya Mus'haf Utsmani itu, beliau memerintahkan untuk mengkodifikasi Al-Quran itu sederhana saja. Salah satunya, kalau problemnya itu, yaitu laukana tahurat, andaikan
qalbuhu, andaikan seseorang itu hatinya tuhur, bersih benar, masyabi'at min tilawatil Quran, pasti tidak akan pernah kenyang dari interaksi terus bersama Al-Quran. Nah, ini maksud kami kalau disimbolkan, andaikan hati seseorang itu bersih, pasti dia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dalam berinteraksi bersama Al-Quran hatinya. Berarti pahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, karena maksiat sajalah kita mudah capek, kita mudah sakit, hati kita itu malah sakit, lelah saat berinteraksi membuka mushaf Al-Quran. Kan begitu kalau dibalikkan dari perkataan Khalifah Utsman bin Affan tadi, andaikan hati seseorang itu bersih, pasti, ini Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin yang addu alaiha bin nawajid, yang kita diperintahkan untuk memegang erat garis dan jalan hidupnya, dapat garansi masuk surga, kan salah satu dari mereka, beliau semua Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, ini berarti kalau kita ambil karena maksiat saja, kemaksiatan hingga akhirnya kadang kelepeh, lelah, satu halaman lelah. Padahal ini ibarat obat, fase ketika kita lelah, capek, teruslah kamu baca, aksiru qiraatal Quran wala tatruku, terus perbanyak, jangan kamu tinggalkan. Nanti pasti akan masuk pada fase kelezatan manisnya, sama seperti obat pahit. Awalnya pahit, tidak enak, tapi terus dan terus hingga akhirnya fase pahit itu hilang, kelezatan dan manisnya itu Allah tanamkan pada hati kita. Kita mohon seperti itu sebelum nasi jadi bubur, sebelum kita nyesal. Karena itu Allah akhiri dalam ayat surat Fatir tadi, tijaratan, ini transaksi harian ahlu iman. Apakah jenengan tidak iri? Sudah generasi yang baru saja, jangan bicara generasi kader-kadernya Rasulullah, kita menyambungkan kayak seolah-olah mereka di planet yang lain, kita di planet yang lain pula, menyambungkannya kok bingung. Generasi-generasi yang akhir-akhir ini kalau menjadikan inspirasi bagi kita, zaman Palestina yang saat itu juga dihancur-hancur, simbolnya memang Palestina. Akhir zaman ketika Palestina sudah kuasa, Islam akan berkuasa, simpulnya Palestina, bukan Mekah ataupun Madinah. Zaman itu salah satu pimpinan Hamas zaman itu seorang syekh yang rekam jejaknya juga sangat bagus, terus ditakdirkan oleh Allah ketika mengendalikan harokah jihadiyah untuk pembebasan Palestina itu, beliau lumpuh. Syekh Ahmad Yasin ini lumpuh, duduk di atas kursi kalau jalan, tangan lumpuh, kaki lumpuh. Tapi dalam hubungannya ayat ini tadi, yatluna kitaballah, beliau menjadikan program harian itu, pengakuan daripada ring-ring satu di Hamas itu, Syekh Ahmad Yasin meskipun sudah sepuh, lumpuh tangannya, lumpuh kakinya, tapi hatinya dikuatkan oleh Allah. Membaca Al-Quran itu tidak kurang dari 3 juz, itu alal aqal, minimal. Dengan cara apa? Bibirnya, lidah di bibirnya ini yang membuka lembar demi lembar Al-Quran yang dibaca. Satu lembar selesai, beliau buka dengan bibirnya, lembar berikutnya bukan dengan jari tangannya, tapi dengan bibirnya, dan itu rutin, sehingga fa'innahu, bacaan Al-Quran yang terus kamu lakukan itu yuyassirulaka, akan mempermudah problem yang kamu hadapi berbanding dengan sedikit banyaknya bacaan Al-Quran yang kamu lakukan. Beliau sadar benar itu. Itulah kalau nanti googling Syekh Ahmad Yasin, salah satu pimpinan Hamas dekade berapa itu, tahun berapa, itu menjadikan wirid
hariannya tidak kurang dari 3 juz untuk menjaga kekuatan jiwanya, mengendalikan para mujahidin pasukan Hamas, hingga kemudian musuh Yahudi, orang-orang kafir itu sangat gentar dan menghargai benar orang yang sudah sepuh, lumpuh, tapi dihargai dengan beratus-ratus dolar untuk dibunuh, karena ini menjadikan ruh bagi para pasukan Hamas Al-Quran. Itulah kalau dihubungkan, maksud kami perkataan salaf tadi, iqra'u aksiru qira'at Al-Quran, terus perbanyaklah baca Al-Quran, wala tatruku, jangan kamu tinggalkan program itu, jangan kamu tinggalkan. Apalagi kalau juga merujuk kepada literasinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam jilid yang ke-8, beliau katakan di antara tilawatul Quran itu, interaksi dengan Al-Quran itu, hikmahnya kalau dia terbiasa terus membaca Al-Quran, apalagi sampai level mentadaburinya, satu, dia akan dikuatkan hatinya menghadapi berbagai masalah hidup. Hatinya kuat, tidak mudah stres, maksudnya hatinya kuat menghadapi tribulasi, menghadapi benturan hidup, takdir yang tidak disenangkan itu kuat. Nomor 2, dilapangkan jiwanya, hatinya kuat menghadapi berbagai ujian yang berat, terus lapang, hatinya lapang dan ringan. Ini maksud kami, luasnya kayak apapun ruangan dan rumah kita, mewahnya kayak apapun fasilitasnya, tapi kalau hatinya sempit, jadi sempit rumah itu. Sempitnya ruangan yang kita tempati, kalau hati kita lapang, maka tempat itu akan jadi luas. Itu berbanding, tergantung ini, dan itu sudah fitrah, tergantung yang di dalam dada ini, hati ini. Maka orang pun ketika bangga, ketika beliau senang yang dipegang dadanya, karena paham benar secara fitrah, kodrat alam itu, naluri itu namanya senang dan bahagia itu di dada. Nah itu diantaranya lewat Al-Quran. Nomor 3, orang yang seperti itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, tidak pernah pikun, tidak akan pikun, tidak akan jadi lupa, meskipun sudah sepuh, umur 90 tahun, masih segar, tegar, berdiri tegak dalam sholat itu, rukuk masih sempurna, sujud masih sempurna, encer otaknya masih cerdas, tambah cerdas, karena dia menjaga haknya Allah, maka Allah pun jaga jasad dan dirinya. Nomor 4, dia akan ditanamkan dalam hatinya kebahagiaan yang benar-benar bahagia, bukan pura-pura bahagia. Tapi kalau tidak membaca, 1, ditanamkan perasaan serba bingung yang tidak jelas sebabnya. Jadi 24 jam itu min alamati sukhtillahi alal abdi an yaj'ala sughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda Allah itu benci pada seseorang, Allah murka pada seseorang, dijadikan kesibukannya itu dalam perkara-perkara yang tidak berkualitas. Keluar masuk rumah, ngalor ngidul ke sana kemari 24 jam. Tidak ada kualitas urusan kerjaan dunia, tidak ada kualitas untuk akhiratnya. Itu tanda Allah tidak senang pada seseorang dibiarkan, dilulu dalam kemaksiatan. Di antaranya, kalau bahasanya Syekhul Islam tadi, ditanamkan perasaan bingung, keluar masuk rumah, ke sana kemari, ngalor ngidul, tidak jelas dan tidak ada kualitasnya. Perasaan bingung, kita tidak tahu sebab kebingungannya. Kalau tidak demikian, ditanamkan perasaan sibuk yang tidak jelas aktivitasnya, real kesibukannya, semu, kayak kegiatan berjalan di tempat, berjalan tapi di tempat, nah, kan disibukkan tapi tidak jelas dalam perkara apa dia disibukkan itu. Kalau tidak demikian,
orang yang jauh tidak mau terus bermuamalah dengan Al-Quran itu meskipun di luar bulan Ramadan, akan ditanamkan pada dirinya juga wa ja'ala faqra baina ainaihi, dijadikan serba kurang hajat hidupnya. Lebih ngeri lagi, ditanamkan hati ini serba tidak puas dalam kebutuhan hidupnya, itu tidak ada perasaan puasnya, perasaan cukupnya itu dicabut oleh Allah. Apa enggak ngeri ini? Sudah melimpah ruah harta, sudah melimpah ruah asetnya, sudah punya aset, tapi enggak ada perasaan puas, itu tidak ada, karena dicabut oleh Allah karena dia jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah para salafus saleh dahulu sampai menyimpulkan dalam pengalaman-pengalaman hidup yang itu bukan teori tapi menjalani benar. Seperti itulah kandungan Al-Quran. Ala kulli hal, yatluna kitaballah, mari kita baca itu. Belum nanti hasungan barokah anzalna, dan itu bagian dari makna zikrullah, makna ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati itu akan tenteram. Para ulama memaknai dan menafsirkan zikrullah dalam surat Ar-Ra'd 28 itu dengan tilawatul Quran. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra, Al-Quran disebut dzikra. Walaqad ataina min ladunna dzikra, sungguh telah kami datangkan pada kamu Muhammad dzikra. Al-Quran disebut dzikra, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati itu akan bahagia, yang benar-benar bahagia. Kemudian kalau setiap hari Jumat itu kita senantiasa menghayati hari Jumat itu, surat Al-Jumu'ah, maksud kami surat Al-Jumu'ah, mathalul ladzina humilu taurat tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diturunkan pada mereka kitab Taurat, perumpamaan orang yang diturunkan pada mereka kitab Al-Quran, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak pernah membacanya, apalagi mentadaburi maknanya, apalagi meresapi, menghayati terus mana yang dibawa ke akal-akal di otak, mana yang dibawa ke akal di hati untuk diamalkan. Tidak terdetik itu. Kamasalil himar, kamasalil himar, kayak jaran, kayak kuda. Orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran, tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran itu, kamu itu kuda, kamu jaran. Kuda itu patung kuda di depan kantor DPR itu, kalau jenengan ke sana naruh Al-Quran, misalkan hari Kamis ini bawa Al-Quran ditaruh di atas punggungnya kuda itu, sampai hari Kamis yang akan datang tetap patung kuda, patung sapi yang ada di depan kantor Depak lapangan Giling yang hancur itu, ditaruh Al-Quran di atas sapi, sampai hari kiamat ya tetap sapi. Manusia itu kalau diturunkan pada mereka kitab Al-Quran tidak mau berinteraksi, dipermisalkan seperti kuda. Kamasalil himari yahmilu asfara, seperti kuda yang ditumpangi kitab-kitab. Apa enggak tersentuh kita? Allah permisalkan seperti itu. Maka mari, dan termasuk saya juga, yatluna kitaballah. Kemudian lanjutan itu, yatluna kitabal innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Nah, menegaskan lagi karena sudah terbiasa qiyamul lail, sudah terbiasa qiyam malam hari, shawam siang hari, wa aqamus shalah, salat. Makanya ini subjektif saya. Di antara laluan yang urusan sholat, kalau menjaga kekuatan kita tidak mudah goyah, tidak mudah bisa lekang di panas, tak labuk di hujan, tak lekang di panas. Maksudnya pagi sampai sore keistiqomahan terjaga itu ketika ini hadis yang sering kami bawakan, dan itu sahih, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Itu siapa yang sholat karena Allah, bukan sholat karena politik. Man shalla lillah,
Dia sholat itu karena Allah sampai mampu 40 hari fi jama'atin, berjamaah, ditambah lagi syaratnya wa adraka takbiratal ula atau wa adraka takbiratal imam. Dia mampu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kutibat lahu bara'atan, distempel oleh Allah baginya, dicap oleh Allah baginya terlepas dari dua perkara. Bara'atun minan nar, dia lepas, dia tidak akan masuk neraka. Surga garansinya, dia bukan ahli neraka. Terus bara'atun minan nifaq, dia selamat dari sifat munafik. Saksikan kalau pulang pergi 5 waktu ke masjid, apalagi tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, dia bukan orang munafik. Itu laluan yang harian, kalau jenengan mampu 40 hari syaratnya, itu megap benar berat. Kadang kedodoran sudah sampai 39 hari, terjerumus satu waktu terlambat takbiratul ihram imam. Jangan sampai lepas dimanapun kita berada. Kalau itu mampu, masya Allah, keistiqomahan kita akan dibantu oleh Allah. Sholat, apalagi kalau mentadaburi dari berbagai ayat pun, Nabi dibimbing oleh Allah, bahkan diperintahkan untuk umatnya juga, tidak hanya khusus Nabi. Walaupun khitabnya kepada Nabi kan wa'mur ahlaka, itu khitabnya kepada Nabi, tapi kepada umat Nabi juga. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha, perintahkan para istrimu, para anakmu, menantu kamu ketika masuk waktu sholat ada adzan, itu sabarlah melakukan program itu. Terus kalau urusan pernik-pernik rumah tangga kok ada rewel dan sebagainya, ingat Nabi pertama kali masuk Madinah, surat yang turun penuh satu surat, yaitu surat Al-Baqarah. Bayangkan, surat Al-Baqarah itu diturunkan di Madinah. Apa korelasinya? Nabi kan bangun negara, membuat state atau nation. Pertama kali di Madinah itu buat peradaban. Maka hukum-hukum kenegaraan dimulai dari hukum pernak-pernik rumah tangga. Jenengan lihat juz 1, juz 2, juz 3 seperempat itu, nanti di juz 2 itu pernak-pernik rumah tangga, tentang kalau nikah calon itu sudah muslim, perempuannya sudah muslimah, santai saja. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bih, karena wala tanghiku, jangan kamu nikahkan anak perempuan kamu dengan laki-laki kafir, jangan kamu menikahkan orang kafir dengan anak perempuan. Tapi kalau sudah muslim dengan muslim, ujung ayatnya wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati, surga. Dengan pernikahan suami istri, calon suami calon istri yang solehah itu surga. Tata cara pernikahan di bawahnya nanti ketika hubungannya, ketika saat masa haid antara suami istri, ketika istrinya haid itu gimana muamalahnya. Tidak cukup itu, ketika nanti ada permasalahan sampai istri khulu, mengangkat haknya untuk melepas akad cerai, atau suami talak ketika suami meninggal, istri iddahnya berapa hari, talak ketika suami tidak meninggal tapi ditalak, masa iddah istrinya berapa. Pernak-pernik dalam urusan rumah tangga itu disisipkan ayat. Jangan baca itu, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, jaga sholawati, lima sholat yang wajib itu, apalagi sholatul wusta, sholat asar dan sholat subuh. Itu di tengah-tengah urusan pernak-pernik hukum rumah tangga, karena peradaban itu dibangun nanti dari hukum-hukum rumah tangga suami istri itu. Nah, itu disisipkan sholat. Para ulama menyimpulkan, kalau ingin beres dan tuntas urusan rumah tangganya, maka seolah sholatlah laluan dan solusinya. Itu perintah sholat 5 waktu, apalagi menjaga sholat asar dan sholat subuh. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahil qanitin. Itu di tengah-tengah hukum-hukum tentang perceraian, tentang tolak, tentang khulu, tentang li'an dan sebagainya di bab-bab tentang rumah tangga itu. Ini kedudukan sholat, maksudnya mauqifus sholat fi hayatina.
kedudukan sholat dalam sholat kita. Lah, terakhir dalam urusan ini, kalau Bapak mampu, ini kami pun yuk mulai mencoba dalam sudut pandang fikih. Dalam sudut pandang fikih itu ada larangan waktu sholat. Ini kami tegaskan lagi, sebagaimana 2 pekan yang lalu, 2 Kamis yang lalu. Bab dalam hadis pun juga disebut, ada bab namanya bab al-awqatu al-manhiyu, awqat, waktu-waktu yang terlarang untuk sholat tatawu. Kayak waktu seperti ini, kita tidak boleh sholat sampai nanti masuk waktu syuruk. Setelah syuruk silahkan sholat. Itu maksudnya waktu-waktu larangan untuk sholat sunnah, waktu-waktu larangan untuk sholat sunnah. Lah, bab itu maksud kami, kalau kita dudukkan waktu-waktu larangan untuk sholat sunnah, itu ada bab tersendiri di bab fikih. Nanti dalam hubungan fikih tentang sholat, dalam hadis pun juga ada bab seperti itu. Anehnya maksud kami, kalau kita merenungi, anehnya malah ada orang tidak pernah sholat sunnah. Itu kan tidak wajib. Padahal dalam kitab fikih pun ada bab waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah. Yang aneh, malah ada orang tidak pernah menjaga sholat sunnah. Nyambung. Maksud kami, zaman dahulu itu sebuah generasi, ada sebuah kaum yang memang tradisi kebiasaannya mereka terus menerus sholat. Kecintaannya bertakarub kepada Allah dengan sholat. Hingga kemudian ketika ada bab waktu-waktu yang terlarang untuk sholat sunnah, hikmahnya dilarang untuk man'u tatabu'i sholat, larangan untuk menyambung antara sholat satu dengan sholat berikutnya. Misalkan menyambung antara sholat subuh dengan sholat zuhur, menyambung antara sholat asar dengan sholat maghrib dengan sholat terus, gitu loh. Itu tradisi orang-orang zaman dahulu. Jangan bisa lihat itu, bisa googling kalau nggak terbiasa membaca literasi yang asli, literasi semu, jendela dunia sudah terbuka. Lah, maksud kami, kalau menyambungkan alam kita dengan mereka, kok bisa ya 300 rakaat dalam sehari, kok bisa ya 150 rakaat, kok bisa dalam satu hari 24 jam 100 rakaat, akumulasi rakaatnya baik sholat yang wajib, sholat yang sunnah. Karena itu tadi, mereka di waktu-waktu yang tidak terlarang, misalkan ba'da zuhur sampai asar, ada kelonggaran, dia sholat, salam enak, sholat lagi, salam takbiratul ihram, salam, sholat enak. Itu tradisi mereka. Mereka menghayati benar, berkawan dan berasik masuk dengan Allah itu seperti itu. Nabi saja, sudah masuk waktu suruh, Nabi saja dengan rungkan. Nabi itu sedang padan perang Badar itu sholat 2 rakaat dulu, baru doa yang doanya harga mati. Kalau kelompok ini nggak kau menangkan ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Dalam perang Badar Nabi sholat, menghadapi musibah Nabi sholat, menghadapi berita yang tidak menyenangkan sholat, bahkan gembira pun sujud syukur. Sunnahnya kan begitu. Jadi kita akan nyambung. Waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan sejuk tentram mata hatiku itu tentram ketika sholat. Ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'in, mintalah kepada Allah untuk mengurai urusan hidup kamu itu dengan sholat dan sabar. Nah, itu dipraktekkan. Ada hati yang tidak menyenangkan, buruan sholat. Coba dengan sudah praktek, ada sunnah sholat sebelum keluar rumah, begitu masuk rumah juga sholat 2 rakaat. Sunnah-sunnah seperti itu kalau kita buka, Masya Allah,
Nah, inilah laluan-laluan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala program harian Ahlul Iman yang ujung ayatnya disebut tijaratan lan tabur. Itulah perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya, pasti untung. Allah syakur, Allah akan mensyukurinya itu, membalasnya dengan berlipat-lipat berbanding kejujuran dan keikhlasan kita dalam melakukannya. Nah, itulah termasuk di antara program-program harian yang terus kita lazimi agar kita tidak mudah yes, kayak musang lah, mudah musang berubah-ubah suasana, berubah keadaan, ngikuti imaah, ngikuti kebanyakan orang, itu namanya imaah. La takunu imaah, jangan kamu seperti imaah. Itu kalau orangnya buruk kita ikut jadi buruk, orang jadi baik ikut baik, itu sifat yang tidak bagus. Nah, itulah laluan media harian kita untuk bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.